ibadah kita, sebelumnya kakak undang untuk bersaat teduh. Adik-adik mari lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau ice breaking dulu. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Silakan Kak Vinka. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami bersama untuk ibadah PA online ini. Berkati ibadah kami ya Bapa, berkati firman yang akan kami dengarkan agar dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu Suci, Suci, Suci. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih? Wah, ada yang sambil minum susu. Oh, ada juga yang lagi mainan ya? Wah, tinggal dulu ya mainannya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Siapa yang mau dengar cerita tentang firman dan membaca firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, banyak ya yang mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, lalu kita mau membaca Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita, Ella. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini, kami semua dapat beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Begini bunyinya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya
beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tira. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi Kak Cynthia nggak sendirian loh. Kak Cynthia punya teman. Masih ingat teman Kak Cynthia yang bernama Kelly? Yang ikutan saat teduh minggu lalu pasti ingat deh sama Kelly. Nah, sekarang kita panggil Kelly-nya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kelly. Sekali lagi. Kelly. Halo teman-teman. Halo Kak Cynthia. Hai Kelly. Wah, Kelly-nya sedang sedih
Coba kita tanya, Kelly, kamu sedang sedih ya? Iya kak, aku sedih. Kenapa kamu sedih, Kelly? Soalnya teman-temanku di sekolah mengejek aku pendek. Terus beberapa orang yang suka aku bantu untuk mengerjakan soal matematika juga mengejekku, Kak. Aku sedih. Mereka aku bantu tapi mengejekku. Oh, seperti itu. Adik-adik, kasihan sekali ya Kelly. Tapi kamu tidak usah sedih loh Kelly. Kamu ingat tidak? Adik-adik ingat tidak? Tadi kita baru baca firman Tuhan tentang siapa? Tentang siapa Kelly? Bapak Paulus kok. Ya betul, kita baru saja baca cerita tentang Bapak Paulus. Adik-adik sama Kelly tahu Bapak Paulus itu kenapa? Enggak kok. Bapak Paulus itu adalah seorang rasul yang memberitakan Injil atau kabar baik tentang Tuhan Yesus di zaman dahulu adik-adik. Nah, ketika Bapak Paulus sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus di kota Efesus, ternyata tidak semua orang loh yang suka dengan apa yang diberitakan oleh Bapak Paulus. Seperti yang kita baca tadi, ada beberapa orang yang menolak Bapak Paulus, bahkan mengejek Bapak Paulus ketika ia sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus di sana. Dari yang tadinya Bapak Paulus memberitakan firman di rumah-rumah ibadah, ia harus pindah memberitakan firman di ruang kuliah Tiranus. Wah, kasihan ya Kak Bapak Paulus. Iya, memang kasihan Kelly. Tapi adik-adik dan Kelly harus tahu, walaupun begitu Bapak Paulus tidak menyerah. Bapak Paulus tetap semangat. Bapak Paulus tetap sukacita untuk memberitakan firman Tuhan di kota Efesus. Adik-adik dan Kelly tahu, karena semangat yang dimiliki Bapak Paulus, karena Bapak Paulus tidak pantang menyerah dan selalu sukacita untuk memberitakan firman Tuhan, akhirnya beberapa orang yang tadinya menolak Bapak Paulus perlahan-lahan menerima Bapak Paulus. Tapi tidak hanya mau mendengar dan menerima tentang Tuhan Yesus saja loh adik-adik. Karena Bapak Paulus, akhirnya Tuhan pun menunjukkan mukjizat-mukjizat melalui Bapak Paulus, seperti di ayat yang ke-11. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Bapak Paulus dan meletakkannya di atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wah, kalau begitu aku harus seperti Bapak Paulus ya Kak, yang tidak membenci tapi mau mengasihi. Ya betul Kelly. Walaupun Kelly diejek sama teman-teman, Kelly dikatain sama teman-teman, tapi Kelly tidak boleh membenci. Kelly tidak usah sedih, karena Kelly adalah anak Tuhan yang harus menjadi berkat. Nah, Kelly juga harus tetap membantu teman-teman Kelly untuk mengerjakan soal matematika. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Kelly dan adik-adik mau tidak mencontoh Bapak Paulus dan juga Tuhan Yesus yang tidak membenci tapi mengasihi orang-orang yang menolak dan mengejek mereka. Aku mau kok. Wah, Kelly mau. Adik-adik mau juga tidak? Wah, pada mau semua Kelly. Good. Itu dia.
sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan juga sudah mendengarkan cerita Bapak Paulus hari ini, kita harus mengasihi semua orang, walaupun orang-orang itu jahat sama kita, walaupun orang-orang itu menolak kita. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus mempunyai kasih. Nah, sekarang kakak punya aktivitas loh buat adik-adik dan juga buat Kelly. Wah, apakah aktivitasnya? Aktivitasnya yaitu adik-adik menuliskan 3 komitmen yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Misalnya yang pertama, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik mau rajin membaca Alkitab. Lalu misalnya rajin berdoa dan seterusnya. Tidak hanya 3 sebenarnya, tapi adik-adik bisa menyebutkan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau adik-adik sudah menuliskan, adik-adik tempel ya di kamar adik-adik supaya adik-adik ingat apa yang harus adik-adik lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan dan juga mau selalu mengasihi teman-teman kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, seperti Tuhan juga mengasihi kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kesehatan kami semua di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Tuhan kiranya mau menyertai kami, Tuhan mau menjaga kami dan melindungi kami agar kami itu semua terhindar dari virus corona. Tuhan juga mau memberkati para dokter dan juga setiap orang yang menangani virus corona ini, agar kiranya mereka dapat terus Tuhan beri kekuatan dan kesehatan untuk bekerja dan untuk kami juga mau berdoa dokter, suster, dan juga para medis lainnya yang menangani virus corona ini. Kiranya Tuhan mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan juga Tuhan mau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkatilah mereka Tuhan dimanapun mereka bekerja. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajaran-jajaran lainnya yang memimpin bangsa ini. Tuhan beri mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang mau memeluk mereka dan juga Tuhan yang mau bersama-sama mereka dalam sakit penyakit yang mereka alami. Bahkan melalui kehadiran Tuhan kiranya mereka dapat disembuhkan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu setia untuk mengajari kami tentang firman Tuhan, yang selalu setia untuk menemani kami dan juga memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan mau memberikan orang tua kami kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat terus bersama-sama dengan kami dalam masa-masa pertumbuhan kami, menemani kami dan juga mengajar kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, terkhusus gereja kami GPIB Horeb. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, pelkat-pelkat yang ada di dalamnya dan juga para karyawan. Tuhan kiranya melalui kehadiran gereja kami, nama Tuhan dapat terus dipermuliakan. Kami juga mau berdoa untuk pemilihan pengurus pelkat yang sedang berlangsung sejak minggu kemarin. Tuhan kiranya mau menyertai setiap proses yang sedang berlangsung. Biarlah Tuhan, proses pemilihan pengurus pelkat ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami yang kurang daripada sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama
anakmu yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita ingin merespon firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau pengakuan iman percaya dengan sikap sempurna. Mari kita nyanyikan lagu Aku Percaya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan PA News. PA News yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak yang bertugas. Ada Kak Shirley dan juga Kak Ayu Silalahi sebagai liturgos. Ada juga Kak Vika sebagai gitaris. Nah, untuk baca Alkitab ada adik Ella. Lalu ada pelayan firman kita, Kak Cynthia. Terima kasih untuk semua yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, seperti biasa, PA-nya untuk adik-adik tetap menjaga kebersihan, kesehatan dimanapun adik-adik berada. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa mengumpulkan kepada orang tua melalui ibadah bersaja di hari Minggu. Nah, adik-adik, sekian PA News yang bisa kakak sampaikan. Kita akan bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama di IHMPA Online. Terima kasih. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari berdiri, kita akan menyanyikan lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Atas
dan tetap taat akan firman Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Adik-adik, ibadah selesai. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat